Ya, ini saya menemukan ada buah vanili nih, punya tetangga, bukan punya saya, tetangga samping rumah. Dan kebetulan lokasinya ada di belakang rumah saya, ada di pinggir bendungan yang kemarin sempat terendam air ketika bendungan ditutup. Ya, ini di polinasi satu tandan. Kemarin sempat mati bagian pangkal, tapi sekarang akar sudah tumbuh kembali, udah normal kembali, dan batang sudah mulai ngisi lagi. Kemarin ini layu benar, batangnya keriput, dan ini sekarang sudah mulai terlihat tanda-tanda buahnya udah mulai normal kembali. Ini terlalu banyak juga yang dipolinasi, jadi ada bagian pucuk, ada yang kecil-kecil. Dan ini ada lagi, ini ya, ini batangnya sehat, lumayan sehat. Tuh, masih agak rimbun juga, banyak sulur yang menggantung. Nih, ini yang di sulur atau pucuk yang di stressing, dipotong di bagian pucuk. Nih ya, dipotong di bagian pucuk kemarin di bulan 5 apa Mei ya, bulan Mei. Dan hanya menumbuhkan satu tandan bunga. Ini satu tandan bunga seperti ini. Nih ya. Dan bunganya pun normal karena batang ini udah batang usianya 3 tahunan kayaknya, udah buah pertama kemarin dipanen juga. Karena di usia 1 tahun, kurang lebih 1 tahun dia udah berbuah. Dan ini buah yang kedua kalinya nih. Ini ya, buahnya cukup normal. Ini baru selesai polinasi nih. Ini masih ada alatnya nih, pakai lidi yang dihaluskan. Ini, dan pucuk-pucuknya pun yang polinasinya sempurna, pucuk ini biasanya tidak rontok sampai buahnya tua. Dan ini akan menjadi buah yang super jika terjadi yang pucuknya tidak putus semacam ini. Kecuali yang pucuknya putus biasanya seperti ini tidak bisa menjadi besar nih. Ini biasanya tidak menjadi besar dan ukurannya pun hanya menambah sedikit saja. Ini sisa bagian pucuk yang tidak dipolinasi, dia rontok dengan sendirinya bunganya, dan akan menyusul tangkai bunganya pun ini yang bisa berbentuk vanili kecil atau bisa berbuah atau menjadi buah. Dia akan ikut menyusul rontok juga. Ini batang yang lumayan sehat, subur. Ini ada di pinggir air juga. Kemarin sempat terendam, cuma hanya beberapa hari, jadi saya rasa masih aman. Dan saya cek akarnya tadi masih aman, belum busuk akarnya. Ini ya, di sini ada tanaman yang tanamnya pun bersamaan, di waktu yang bersamaan dengan yang sudah berbuah tadi. Ini usianya kurang lebih 3 tahun juga sama. Dan ini udah di stressing juga kemarin, cuma belum menghasilkan buah. Ya, satu penyebabnya juga karena terlalu rimbun di bagian atas, karena sebagai tanaman tumpang sari atau tanam di sela-sela ini pohon-pohon, ada sawit, ada manggis, ada durian, ada petai, ada jengkol dan lain-lain. Ini sifatnya hanya sebagai tanaman tumpang sari, dan ini belum berbuah sampai saat ini. Di stressing juga di sini sinarnya kurang, tapi di bagian yang berbuah tadi itu dapat sinar lebih. Jadi yang di bagian tadi ada buahnya, mungkin karena yaitu penyinaran lebih, dia mampu menghasilkan buah. Dan di sini sinarnya kurang, tidak mampu untuk berbuah. Walaupun batangnya sudah cukup tua dan cukup bagus. Ini ya, cukup bagus untuk pembuahan, dan mungkin akan berbuah di musim buah berikutnya. Ini saya pastikan kalau batangnya seperti ini. Ini ya, batangnya seperti ini, sudah tua seperti ini, dia akan ikut berbuah. Dan jika tumbuh tunas di bagian bawah itu kita potong. Tapi biasanya sulur tua seperti ini tidak menumbuhkan tunas di bagian bekas potongan di bawah, tapi dia akan menumbuhkan di bagian lengkung atas, itu jika batangnya sudah cukup tua. Dan bagian ini akan terdiam seperti ini, tidak akan tumbuh lagi tunasnya di bagian pangkal, dan tahun depan bisa berbuah. Ini batang vanili cukup sehat, cukup subur. Nih, cukup subur, bagus. Ini dirambatin lagi ke bagian pohon durian.
Ini mulai tumbuh tunas baru lagi. Kemarin dipotong pucuknya untuk jadikan bibit untuk pembanyakan lagi. Dan ini di pohon coklat. Ini masih muda, usia kurang dari 1 tahun. Ini masih di lokasi yang sama. Batang cukup sehat walaupun tidak ada sinar dari atas. Tuh ya. Tapi tanah di sini masih lumayan gembur, cukup gembur. Dan untuk naungan daun kecil seperti pohon manggis belum bisa dibilang daun lebar ataupun daun kecil juga enggak, jadi sedang, tapi masih mampu untuk membagi air atau air hujan yang jatuh ke bagian bawah masih mampu dia bagi, dan tidak terhalang dari daun seperti daun jati ataupun daun pisang yang memang menghalangi dan di bagian bawah daunnya itu tidak tersiram oleh air atau tidak bisa terbagi air yang jatuh dari atas. Ini lumayan bagus pertumbuhan, kurang dari 1 tahun, panjang sulur sudah 1, 2, 3, 4, sekitar 10 meter. Nah ini pohon ada di video-video sebelumnya nih, yang di pohon nih, lihat ke atas pohon durian, tapi ada celah matahari yang masuk. Ini ada, ini pohon sawit 1, ini pohon sawit 2, ini pohon sawit ketiga. Ada 3 pohon sawit yang menaungi dan ditanam di pohon besar atau di pohon durian. Ini kemarin sempat merambat sampai tinggi ke atas dan ini udah diturunkan. Ini ya diikat bagian sini biar tidak terlalu nekuk atau patah. Tuh, udah digantung. Ya. Ini mampu tumbuh subur bagus walaupun kurang cahaya. Ini saya akan tunjukkan ada tanaman yang memang tanpa sinar matahari. Tanpa sinar matahari. Nih, tumbuh tuh. Ini lihat bagian atas, sangat rapat. Ya, tanpa ada matahari atau tanpa ada sinar yang masuk ke bagian ini. Tuh. Bentar, masih ada lagi. Nih. Nih. Dari samping pun tidak masuk tuh cahaya. Ini. Tuh, dia tumbuh, batangnya pun normal tuh. Tuh tumbuh naik ke atas, lumayan jauh, lumayan tinggi. Ini ya, tuh dia tumbuh normal, batangnya hijau. Memang lebih lama proses pembuahannya atau telat masa pembuahannya. Biasanya yang kita tanam normal di misalkan suhu atau di misalkan ada sinar matahari yang masuk 20% misalkan sampai 40% matahari yang masuk, itu lebih cepat berbuah daripada yang di tempat gelap seperti ini.